Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Sebelum mulai video, saya ingin nanya sama Gan ya. Reptil apa sih yang paling mudah atau sering kita pelihara? Nah, kalau untuk menjawab ini, saya tebak Gan pasti menjawab ada beberapa hewan ya. Yang pertama itu iguana, yang kedua adalah leopard gecko. Karena kedua hewan itu memang cara pemeliharaannya sederhana dan juga gampang kita temui di mana-mana. Nah, tapi selain hewan tersebut, ada satu hewan yang menurut saya itu pemeliharaannya itu sangat mudah Gan untuk ukuran reptil ya. Karena dia itu di kandang nggak perlu terlalu banyak aksesoris, sama makannya itu gampang banget Gan. Jadi tipe hewan yang rakus apa aja dimakan. Hewan itu apa? Ini dia Gan, hewannya Gan. Yaitu Savannah monitor. Nah, saya ini punya Savannah monitor ini ya bisa dibilang 5 tahunan ya Gan. Lebih dulu saya melihara ini daripada si Bim Bim. Nah, sekarang sudah lumayan besar. Ya mungkin size-nya sekitar 70 sentian. Ya ini udah hampir maksimal lah Gan. Dalam memelihara Savannah monitor, saya tuh nggak pernah ngalamin hal yang susah ya Gan. Semuanya mudah. Tapi ada beberapa penyakit yang Savmon saya itu pernah kena Gan. Yaitu flu sama luka di badannya. Nah, kali ini saya ingin membahas itu Gan. Saya sudah kumpulkan ada 5 jenis penyakit yang biasa ditemui di Savannah monitor. Ya harapannya buat Agan yang baru pelihara itu tahu ya jenis-jenis penyakit ini. Jadi kita bisa menghindarilah penyakit ini Gan. Nanti di akhir video saya akan menyimpulkan gimana sih cara pemeliharaan Savmon biar nggak terkena 5 penyakit ini. Oke, nggak usah lama lagi. Ayo kita bahas 5 penyakit yang sering ditemui di Savannah monitor. Bersama saya dan juga Safi'i. Nih, si Savannah monitor saya Gan. Yang pertama, flu atau pilek Gan. Nah, penyakit ini sering kita temui di Savannah monitor yang jarang kita jemur yang pertama. Yang kedua itu mungkin karena lingkungannya yang terlalu dingin buat Savmon. Karena kan Savmon ini termasuk hewan savana kan. Savana itu biasanya hangat Gan. Jadi kalau kita melihara dia tuh kalau bisa jemur itu harus rutin Gan. Ya minimal tuh dalam seminggu itu 3-4 kali kita harus jemur. Tandanya Savannah monitor kena flu itu yang pertama terlihat dari gerakan dia di dalam kandang kan. Kalau dia tuh terlihat males-malesan aja, nggak banyak bergerak. Kalau kita deketin makanan dia tuh kayak nggak mencari gitu. Pokoknya kelihatan pasif. Dan yang kedua itu bisa terlihat dari hidung Savmon. Hidung Savmon yang sehat itu biasanya kering gitu kan. Terlihat kering. Kalau dia sakit biasanya kelihatan kayak basah gitu di hidungnya. Nah, cara untuk ngobatinnya itu gampang ya kalau Savmon yang flu. Yang pertama itu kita jemur di matahari. Yang kedua, pastikan kandangnya itu berada di tempat yang nggak lembab, nggak dingin. Pokoknya cenderung hangat gitulah Gan. Yang kedua adalah jamur pada Savannah monitor. Nah, jamur ini sering kita temui ya Gan pada Savmon. Apalagi kalau kita meliharanya itu nggak terlalu suka mandiin Savmon dan membersihkan kandangnya Gan. Nah, kalau saya pribadi sih membersihkan kandang Savmon dan juga mandiin Savmon itu biasanya 2 minggu sekali ya Gan. Pokoknya setelah kita bersihkan dan mandikan Savmon, setelah itu jangan lupa kita jemur Savmonnya dan kandangnya juga dijemur Gan, biar benar-benar kering. Karena kalau kandangnya itu basah atau kotor, biasanya akan membuat badan Savmon itu jamur. Tandanya itu bisa dilihat dari luka-luka pada badan Savmon Gan. Jamurnya parah, digaruk-garuk terus, atau digesek-gesekkan ke kandang, nah itu salah satu tanda jamur. Cara untuk ngobatinnya, ya yang paling penting tadi itu ya Gan, kita mulai dari sekarang tuh harus rutin mandiin dan juga jemur Savmon. Kalau ada lukanya kita obati pakai antiseptik, kita gosok-gosok di badannya yang luka. Biasanya dalam beberapa minggu sembuh Gan. Tapi ada beberapa jenis jamur yang sangat berbahaya buat Savmon Gan. Karena biarpun kita bersihin, lukanya itu nggak bakalan kering. Nah, kalau misalnya sudah lebih 1 bulan luka Savmon nggak mengering-ngering, ya Agan harus bawa ke dokter hewan biar dicek. Biasanya obatnya lain kan, nggak cuma antiseptik, ada obat yang lain untuk membunuh jamur atau bakteri yang ada di badan Savmon itu.
Yang ketiga adalah penyakit yang sepele kita temukan di salmon. Ya sebenarnya bukan salmon aja kan, hampir semua reptil bisa terkena penyakit ini kan, yaitu sariawan. Nah, kalau di manusia kan sariawan tuh kayak penyakit remeh gitu ya kan. Cuma kalau di reptil itu berbahaya kan, karena bisa membuat nafsu makan hewan yang kita pelihara itu menjadi rendah. Kalau dia nggak mau makan kan dalam beberapa minggu itu berbahaya buat hewan peliharaan kita. Nah, hal ini disebabkan biasanya sih oleh dua kan. Yang pertama itu jenis makanannya, terutama kalau kita sering ngasih makanan daging-dagingan basah gitu. Yang kedua, dari kandangnya itu yang kurang bersih kan. Cara ngobatinnya itu sederhana. Yang pertama, agan bersihkan dulu bagian mulut yang ada sariawannya. Biasanya sih kita mandiin aja menggunakan sabun antiseptik yang nggak perih, atau yang tradisional tuh biasanya menggunakan daun sirih. Nah, setelah itu baru kita kasih semacam salep sariawan di bibir hewan reptil kita kan. Nah, biasanya dalam beberapa minggu sih pasti kering. Nah, dalam proses penyembuhan itu, makanannya itu harus diganti kan. Yang biasanya agan kasih makanan basah, contohnya kayak daging-daging filet mentah gitu, atau kita kasih dog food. Pas hewan kita itu sariawan, agan bisa kasih makanan yang cenderung kering kan. Kalau saya sih biasanya ngasih serangga ya, kayak kecoa Madagaskar dan juga jangkrik. Itu lebih aman sih kan. Yang keempat, obesitas kan. Nah, kalau kita ngomongin salmon kayaknya nggak afdol ya kalau kita ngomongin obesitas, karena kan salmon ini salah satu jenis reptil yang makannya itu paling rakus banget kan. Jadi buat agan yang baru melihara, jangan terlalu ngasih makan salmon tuh terlalu banyak sampai perutnya tuh terlalu mengembang gitu kan. Ya kalau bisa ngasih makannya ya standar-standar aja lah kan. Memang sih untuk jangka dekat, ini efeknya obesitas tuh nggak kerasa ya kan, kelihatan salmon kita tetap rakus. Cuma di masa depan ini akan sangat berbahaya kan, karena nanti lama-lama organ dalam tubuh salmon yang obesitas tuh biasanya akan rusak dan akhirnya mempercepat umur Savannah monitor. Ya kalau saya sih caranya itu sebenarnya sederhana ya kan, kita timbang aja ukuran makanan dia. Misalkan kita kasih jangkrik dubia dalam seminggu itu 3 kali. Nah, sekali kita ngasih, contoh dah misalnya kita kasih 50 gram. Nah, kalau dalam seminggu itu kita kasih makan salmon, dia tuh badannya terlalu besar, ya udah nanti di minggu depan kita kurangin porsinya misalnya 40 gram ya, pokoknya agak dikurangin gitulah kalau kelihatan gemuk. Yang kelima adalah penyakit yang menurut saya itu paling berbahaya buat Savannah monitor kan, karena kalau udah kena penyakit ini kemungkinan untuk sembuhnya itu sangat sedikit, yaitu MBD, yaitu Metabolic Bone Disease pada salmon. Nah, penyakit ini disebabkan oleh Savannah monitor yang kekurangan kalsium kan. Tanda-tandanya itu bisa dilihat dari bentuk badan salmon, struktur tulangnya tuh kelihatan nggak normal gitu kan. Terutama di bagian tangan dan ekor kelihatan kayak meleot-leot gitulah badannya. Dan untuk tandanya yang paling parah itu biasanya salmon itu udah nggak bisa makan dan dia tuh terlihat lemas. Makanya kalau untuk ngobatin penyakit ini tuh agak susah ya kan, karena ini kan penyakit tulang, jadi proses penyembuhannya itu sangat susah dan lama. Makanya saya lebih menyarankan agar mencegah kan. Caranya itu dengan setiap kita kasih makan harus dikasih kalsium bubuk. Nah, kalsium bubuk ini kan untuk reptil sudah sering saya jelaskan ya kan, mereknya apa, ya kan bisa cari, pokoknya bubuk kalsium buat reptil. Nah, itu taburi ke setiap makanan salmon, dan juga ditambah agan itu harus rajin jemur juga ya. Nah, tadi itu beberapa penyakit yang sering ditemukan pada Savannah monitor ya kan. Ya kalau ditarik kesimpulannya, agar terhindar dari penyakit yang saya sebutin tadi, ya kita mulai dari memelihara salmon. Kandang atau salmonnya itu rajin kita bersihin kan. Ya minimal 2 minggu sekali lah kita bersihin. Dan juga jangan lupa jemur Savannah monitor kan, biar badan salmon tuh tetap sehat, nggak terkena flu dan juga MBD. Selanjutnya kalau untuk makanan, yaitu terserah agan, pokoknya porsinya tuh nggak usah berlebihan lah buat dikasih salmon, biar nggak terlalu obesitas. Kasih kalsium kan setiap dia makan, biar nggak terkena MBD. Dan kalau misalnya salmon terkena sariawan atau jamur, ya cepet-cepet kita obatin. Karena kalau kita nggak cepet-cepet obatin, nanti takutnya tambah infeksi dan membuat salmon tuh nggak tertolong kan. Ya kalau agan mau nambahin cara memelihara salmon yang bener, langsung aja komen di bawah. Kalau ada pertanyaan juga komen, nanti
pertanyaan yang bagus, saya pasti buatin videonya. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Sekian dari saya dan Savana Monitor saya. Salam hewan lestarikan. Bersama saya dan juga si Safi'i, Savana Monitor.